Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada kawan-kawan, rekan-rekan sekalian dari alumni sekolah di Medan ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membahas atau saling mengingatkan perkara yang sangat urgen yang merupakan cita-cita setiap orang ya. Jangankan kita, bahkan itu adalah cita-cita para anbiya, para nabi, cita-cita para solehin. Ini adalah hal yang menggelisahkan mereka ya, karena namanya husnul khatimah atau kematian kita adalah kesimpulan dari perjalanan hidup kita. Akan nampak kesimpulan perjalanan hidup kita di penghujung hayat kita. Jika seorang meninggal dalam kondisi husnul khatimah, menunjukkan insyaallah itu tanda bahwasanya selama ini amal saleh dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bercampur baur antara kemaksiatan, ketaatan, tapi intinya Allah menganugerahkan dia dengan husnul khatimah, itu tanda Allah ridha kepada dia. Dan sebaliknya, kalau ternyata dia meninggal dalam kondisi bermaksiat, dalam kondisi su'ul khatimah, itu berarti tanda buruk baginya ya. Karena itu hal ini mengenai meninggal dalam kondisi husnul khatimah adalah perkara yang menjadi perhatian orang-orang saleh. Nabi sendiri mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah SAW, amalan tergantung dari terakhir seorang hamba, bagaimana dia menutupi kehidupannya. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa ya, ketika setelah dia menjalani berbagai macam ujian hidup ya. Dari pertama dilempar oleh kakak-kakaknya dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dirayu oleh Zulekha, kemudian dipenjarakan. Terus dari ujian ke ujian sampai akhirnya dia menjadi bendaharawan kota Mesir. Ketika dia sudah kembali bertemu dengan keluarganya di Mesir, maka dia berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Maka dia bilang, ya Rabbku, Kau telah memberikan aku berbagai macam karunia. Kau berikan aku kekuasaan. Rabbi qad ataitani minal mulki. Dan Kau telah mengajarkan kepadaku tentang ilmu menafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, Engkau adalah penolongku dunia dan akhirat. Apa doanya? Tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, yaitu husnul khatimah. Wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Jadi saya katakan tadi, ini adalah sesuatu yang merupakan cita-cita orang-orang yang saleh ya. Makanya waktu saya punya kawan di Masjid Nabawi, dulu dia adalah kepala polisi di Masjid Nabawi. Dia cerita sama saya langsung. Kata dia, Firanda, saya pernah dua kondisi yang menyedihkan saya lihat. Dua-duanya orang Indonesia. Yang pertama, satu meninggal di Raudhah dalam kondisi sujud, orang Indonesia. Yang satu, saya tidak ingin sebutkan, tapi dalam kondisi mengenaskan ya. Kurang menyenangkan. Dan dua-duanya orang Indonesia, itu saya lihat sendiri. Artinya kita sering juga lihat, masya Allah, di klip-klip ya. Dulu sempat ada tersebar klip seorang syekh, saya kenal, saya beberapa kali terjemahkan dia. Habis sholat asar, kemudian dia balik, kemudian dia berzikir, kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Nikmat. Inilah cita-cita yang kita inginkan. Enggak usah kita banyak ngoceh, enggak usah kita banyak mau cerita. Pokoknya meninggalnya benar. Itu yang kita inginkan. Karena itu tanda kebaikan, tanda bahwasanya kita diridhai oleh Allah. Bukan suatu kepastian, tapi itu tanda kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Namun yang uniknya kita dapati para orang-orang soleh dahulu, mereka tidak pede untuk husnul khatimah. Mereka tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah pede bahwasanya dia pasti akan husnul khatimah, apalagi pede masuk surga,
Tidak ada dalam kata-kata mereka yang menunjukkan mereka pede seperti mereka semua dalam kondisi takut. Bahkan seorang yang sudah dijamin masuk surga. Saya contohkan seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam banyak hadis Rasulullah mengabarkan dia penghuni surga. Contoh, dia adalah salah seorang dari al-asyara al-mubasysyirina bil jannah. Satu orang dari 10 orang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Rasulullah SAW mengatakan Umar di surga. Rasulullah SAW pernah naik gunung Uhud, kemudian gunung Uhud bergetar. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Maka Rasulullah berkata, "Uskun ya Uhud, wahai gunung Uhud, diamlah engkau. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi yaitu Rasulullah SAW, wa siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan dan 2 orang yang mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Nabi yang mengatakan Umar akan mati syahid. Ya. Dan Umar sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadah fi baladi nabiyyika. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di negeri nabimu, yaitu di kota Madinah. Dan benar ternyata Umar bin Khattab akhirnya meninggal dibunuh oleh orang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi ketika sedang salat subuh. Sedang salat subuh kemudian beliau ditikam. Artinya ini Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ya Umar, saya pergi ke surga, kemudian saya bertemu dengan suatu istana. Saya tanya kepada yang di surga, penjaga surga, liman hadha? Ini istana milik siapa?" Maka penjaga surga mengatakan, "Li Umar, ini milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Meskipun demikian, Umar tidak pernah pede ketika dia habis ditikam dalam kondisi sakit. Banyak orang datang memujinya. Sampai datang seorang lelaki, anak muda memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dia puji, "Ya Umar, engkau adalah begini, begini, begini." Kata Umar, "Kafafan, la li wa la alayya." Kata Umar, "Saya berharap saya impas." Ya. Saya berharap saya impas. Artinya saya belum tentu saya masuk surga dan saya tidak ingin, yang penting tidak masuk neraka. Jadi ini dalil bahwasanya orang-orang saleh dahulu ya mereka tidak pede tentang hal tersebut ya. Tapi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sebagian orang sekarang yang mereka amalnya sedikit, tidak ada yang jamin mereka, tapi pedenya luar biasa. Seakan-akan pasti mau surga. Bahkan ngajak-ngajak orang, "Nih saya ngajak kamu ke mau surga." Bahkan saya sempat lihat satu klip ceramah, kemudian mengatakan, "Tenang, nanti saya di surga, saya tidak akan mau surga kecuali murid-muridku semua masuk surga dulu." Subhanallah. Yang bilang ente masuk surga siapa? Ya, jadi kita tidak pernah tahu apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz tentang nasib kita di akhirat. Tetapi kita hanya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih aturan siapa yang ingin dapat husnul khatimah, maka ada kiat-kiat yang dia kerjakan ya. Kiat-kiat yang dikerjakan agar dia bisa meraih husnul khatimah. Taib, apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Apa yang disebut dengan su'ul khatimah? Secara sederhana husnul khatimah adalah meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang bertakwa kepada Allah dan Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kau meninggal kecuali dalam kondisi apa? Muslim. Itu di antaranya maknanya kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Kondisi dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah, dalam kondisi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya husnul khatimah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Sungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah gunakan dia. Maka ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa ista'malahu?" Bagaimana Allah menggunakan dia? Yuwaffiquhu li amalin salih qabla mautihi, yaitu Allah memberi dia taufik untuk beramal saleh sebelum wafatnya. Mungkin dia sebelumnya bermaksiat, tiba-tiba di penghujung hayatnya 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir dia dekat kepada Allah. Kemudian dia banyak ibadah, dia banyak bersedekah, dia banyak sholat malam, dia banyak puasa sunnah, terus meninggal dunia. Ini luar biasa. Ini nikmat anugerah yang sangat luar biasa. Itu husnul khatimah, yaitu meninggal dalam kondisi sedang menjalankan ketaatan. Terserah dia sedang silaturahmi meninggal dunia, sedang berbakti kepada orang tua meninggal dunia, sedang umrah meninggal, sedang haji meninggal, sedang menyantuni anak yatim meninggal dunia. Pokoknya dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah, sedang salat meninggal dunia ya. Sedang berdakwah meninggal dunia, ya, ini husnul khatimah. Adapun su'ul khatimah itu sebaliknya, meninggal dunia dalam kondisi sedang bermaksiat. Wal iyadzu billah.
sedang joget-joget atau meninggal dunia, sedang di diskotik meninggal dunia, sebagian mereka waliyadzubillah sedang berzina meninggal dunia, sedang menonton hal yang tidak baik meninggal dunia, ya. Seperti itulah, ya. Hal-hal yang buruk, sedang minum khamar meninggal dunia, sedang naik pesawat menuju tempat lain untuk main judi atau meninggal dunia, pesawatnya meledak, kayak misalnya, ya, hal-hal yang menunjukkan ini adalah su'ul khatimah waliyadzubillah. Nah, sekarang kita ingin bahas apa sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa meraih husnul khatimah, ya. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan agar kita bisa meraih husnul khatimah adalah berusaha untuk bertakwa dimanapun dan kapanpun. Selalu bertakwa dimanapun dan kapanpun. Tentunya kalau selalu begini tidak mungkin. Kita realistis, kita terkadang melakukan dosa, terkadang kita melihat yang tidak benar, terkadang kata-kata ini mengucapkan kata yang tidak benar, kadang-kadang mata ini melihat yang tidak benar, kadang-kadang jari-jari mengetik sesuatu yang tidak benar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa. Kalau kita melanggar, segera bertobat. Itu intinya, ya, segera bertobat. Nabi SAW mewasiatkan, ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan kita bertakwa hanya ketika di rumah saja. Jangan kita bertakwa ketika sedang bersanding dengan istri saja. Tapi dimanapun kita, tatkala kita keluar negeri, sebagian orang dalam negeri, masya Allah, bertakwa, luar negeri kacau, ya, luar negeri kacau. Sebagian orang di rumah, masya Allah, bertakwa, begitu tinggal di hotel jadi kacau, rusak, ya. Ada sebagian orang kalau di depan banyak orang dia bertakwa, ketika bersendirian dia rusak. Apa yang dilihat tidak tahu. Allah alam bisawab. Ya. Maka seorang berusaha bertakwa dimanapun dan kapanpun. Dan ini sulit untuk kita bisa lakukan kecuali kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ada kaitannya dengan husnul khatimah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi Islam, dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah, yaitu dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau seorang terbiasa dalam ketakwaannya, maka insyaallah dia juga akan wafat dalam kebiasaannya tersebut. Dia akan wafat dalam kebiasaan. Kalau dia terbiasa salat malam, dia terbiasa sedekah, rutinitasnya adalah ketakwaan, dia biasa pagi-pagi zikir pagi, sore zikir petang, dia biasa telepon orang tuanya, silaturahmi, insyaallah dia meninggal dalam kondisi kebiasaannya tersebut. Ya, seorang meninggal di atas kebiasaannya. Ya. Maka kita biasakan diri kita untuk bertakwa. Saya katakan, bukan berarti kita bisa bertakwa terus-menerus, itu mustahil. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsuh. Istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Jelas tidak bakalan mampu. Tetapi kalau ketika kita melanggar, segera bertobat. Itu. Ya, jangan dibiarkan terus-menerus dalam dosa, karena kita khawatir bisa jadi kita sedang melakukan dosa, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita. Jadi bertakwa kepada Allah dimanapun berada, kapanpun. Kalau kita melanggar, segera kita kembali kepada Allah untuk bertobat kepada Allah. Ya. Siapa yang bertakwa, insya Allah dia meraih husnul khatimah. Yang kedua, di antara kiat-kiat yang mungkin bisa membantu kita untuk meraih husnul khatimah adalah sering mengingat kematian. Dan ini perkara yang tidak disukai oleh banyak orang. Karena orang senangnya happy-happy, bersenang-senang, ketawa-ketiwi, disuruh ingat kematian, ya sesuatu yang mengganggu kehidupan. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Benar, kalau kita ingat kematian kayaknya kesenangan terganggu. Makanya orang kurang suka mengingat kematian. Kurang suka mengingat kematian. Padahal dia tahu kehidupan dia cuma sebentar. Apalagi umur sudah 25 ya. 25, 27 plus 20 ya. Ini umur sudah agak jauh. Agak jauh. Titik kematian semakin dekat ya. Namun kita disuruh ingat kematian, kita memang terus terang, kita semua bicara saya sebagai Firanda, disuruh ingat kematian terus, ya saya kurang suka. Tapi harus kita sempatkan waktu untuk ingat kematian.
Karena itu kita semua akan menuju ke situ. Kita tidak ada seorang pun dari kita yang keluar dari rel menuju kematian. Semua kita sedang berbaris menuju kematian, titik yang sama. Cuma kita tidak tahu siapa yang depan, siapa yang belakang. Ya, siapa yang depan, siapa yang belakang. Ya. Tidak terasa tahun 80-an dulu baru saja masuk SD, tahu-tahu sekarang sudah SMP lulus, SMA lulus, tahu-tahu sekarang sudah umur 25. Tidak terasa. Ya. Oleh karenanya di antara seorang mukmin yang cerdas adalah ingat kematian. Dan Nabi SAW menganjurkan, aksiru, kata Nabi, perbanyak ingat kematian. Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur, ziarahilah kuburan. Sering kita ke kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sungguhnya itu mengingatkan kita kepada hari akhirat. Karena kita lalai dengan banyak kesibukan, dengan banyak pertemuan, dengan banyak rapat, dengan ini akhirnya terkadang kita lalai kalau kita ini sedang menuju kepada titik yang sama, titik kematian. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, fa'ayul mu'minina aqyas, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Orang mukmin banyak, tapi yang paling cerdas siapa? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsaduhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling persiapan dalam menghadapi setelah kematian. Yang paling persiapan setelah menghadapi kematian. Maka kita harus memanage diri kita ya, agar meraih husnul khatimah. Ya, kita ingat kematian, kita siap beramal soleh, jangan malas-malas ya. Dalam rangka agar kita bisa meraih apa? Husnul khatimah. Tapi kalau kita lalai, kita tidak pernah ingat kematian. Ya, akhirnya kita lupa, kita terjebak dalam kemaksiatan, tahu-tahu Allah mencabut nyawa kita wa iyadzubillah dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang suka mengingat kematian, maka dia pasti semangat beribadah, dia pasti tidak pernah menunda taubat, dan dia pasti qanaah. Ini ciri orang yang sering ingat kematian, dia akan dianugerahi dengan 3 perkara ini. Dia tidak pernah menunda taubatnya, dia rajin beribadah, kemudian dia memiliki sifat qanaah. Tapi kalau seorang jarang ingat kematian, sehingga pikirannya orientasinya adalah dunia, hatinya penuh dengan dunia yang akan dia tinggalkan, ya, maka dia selalu menunda-nunda taubatnya. Karena dia merasa masih panjang umurnya. Kemudian yang kedua, dia tidak qanaah, selalu ambisi dalam mencari dunia. Ya. Yang ketiga, dia malas beribadah. Ya. Seperti ini sulit untuk meraih husnul khatimah. Ya. Sulit untuk meraih husnul khatimah. Taib, rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk meraih husnul khatimah tadi sudah sering saya ulang-ulang, itu bersegera bertobat, jangan tunda-tunda. Ya, karena ketika Allah menyuruh kita bertobat, Allah menggunakan kata-kata segera. Wasari'u, bersegeralah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian. Suruh segera bertobat. Allah juga berfirman, sabiqu ila maghfirati min rabbikum, berlombalah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah memerintahkan taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nah, taubat itu kewajiban bagi orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dan kewajiban tersebut sifatnya adalah fauri. Fauri itu artinya segera, tidak boleh ditunda. Siapa yang menunda-nunda taubat, nanti ajalah saya bertobat, nanti sajalah. Minggu depan baru saya bertobat, nanti bulan depan. Dia kasih jadwal mau tobat. Bahkan sebagian orang, nantilah kalau saya pensiun saya bertobat, nantilah 60 tahun baru saya bertobat. Betapa sering orang kasih jadwal tobat, dia belum bertobat, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada tulisan ringkas, ya, ada cerita ringkas seorang bermaksiat, kemudian dia bilang besok saya bertobat, malamnya dia meninggal belum sempat bertobat. Ini ya, maksudnya jangan kita tunda tobat, kita enggak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung taubat itu adalah anugerah yang luar biasa. Artinya seorang melakukan maksiat dia bertobat. Setan jengkel kali kalau lihat orang bertobat. Setan sudah menjerumuskan dalam berbagai macam maksiat, tiba-tiba di penghujung hayat dia mengatakan, "Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, ya Allah terimalah taubatku." Jadi usaha setan selama ini gagal. Kenapa? Sang hamba bertobat dan Allah Maha menerima taubat. Apa susahnya kita rutinkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Ya, kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang menemukan dalam catatan amalnya banyak istighfar. Kita ini jalan naik motor, astagfirullah, astagfirullah, apa susahnya? Naik mobil, astagfirullah, astagfirullah, apa susahnya? Sambil berjalan, sambil ngisi waktu. Jangan kita ngelamun. Ngelamun jangan. Istighfar, astagfirullah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sering kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menunda taubat. Di antara kisah yang menakjubkan, ada kawan saya, dia dari Madinah selalu ke Indonesia bantu, kadang-kadang bantu bikin masjid dan yang lainnya. Dia berdua sama kawan saya ini. Satu hari mereka berdua mau berangkat ke Indonesia, akhirnya cuma berangkat satunya, yang satunya nggak jadi. Ya, namanya Ubaid As-Sindi, ya, rahimahullahu taala. Dia akhirnya tidak jadi datang. Kenapa? Karena bibinya sakit keras. Bibinya apa tantenya saya agak lupa. Karena saya tanya kepada teman yang berhasil ke Indonesia, saya tanya kenapa dia meninggal dunia. Teman saya cerita, dia tadinya mau berangkat sama saya berdua, tetapi bibinya sakit keras. Akhirnya dia jenguk bibinya, akhirnya bibinya meninggal dunia. Bibinya meninggal dunia, akhirnya dia solatkan solat jenazah di Masjid Nabawi ketika solat Isya. Kemudian dia kuburkan bibinya. Dia kuburkan bibinya. Dia nunda ke Indonesia. Subuhnya dia yang dikubur. Subuhnya dia yang dikubur di masjid di Baqi. Jadi terkadang kematian datang tanpa kita duga sama sekali. Kita sering keluar rumah, tidak terbetik dalam benak kita 1% pun kita akan meninggal. Kita nggak tahu. Ya kalau kita sakit dulu ya kita mungkin bisa menduga. Tapi terkadang kematian datang tiba-tiba. Hari itu juga ya, tidak kita duga sama sekali. Tiba-tiba ada serangan jantung, tiba-tiba ada apa. Makanya jangan pernah menunda tobat. Apapun Anda belum bisa meninggalkan kemaksiat. Ustaz, saya terjebak dengan kemaksiat. Ustaz, syahwat saya menguasai saya. Ustaz, saya tidak bisa melepaskan ini. Sudah ente enggak bisa lepaskan, tetap istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, aku belum bisa meninggalkan maksiat ini. Ya. Kalau bisa bertobat, bagus. Tobat meninggalkan. Itu yang terbaik ya. Tapi jangan lupa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rabbi gfirli wa tuba alayya. Ya Rabbku ampunilah aku wa tuba alayya. Ada dua makna. Kalau kita bilang wa tuba alayya itu bisa maknanya ya Allah, terimalah tobatku kalau aku bertobat. Kalau aku belum bertobat ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa bertobat. Agar aku bisa meninggalkan ini kemaksiatan yang aku lakukan ini. Wa tuba alayya. Anugerahkanlah aku tobat. Karena tobat itu butuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh panggilan hati yang kuat. Butuh panggilan hati. Jadi agar kita meraih husnul khatimah, kita harus sering istighfar, sering bertobat. Ya. Sering bertobat, kita berastagfirullah, astagfirullah, dosa kita diampuni. Sehingga kita meninggal dunia dalam kondisi baik, dalam kondisi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan bahwasanya kewajiban bertobat harus segera. Siapa yang menunda tobat, dia dosa juga. Saya nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, "Innal mubadarata ila taubah minadz-dzambi fardun 'alal faur." Sungguhnya bersegera untuk bertobat adalah kewajiban yang harus segera dilakukan. Wala yajuzu ta'khiruha, tidak boleh tunda-tunda tobat. Famata akharaha asabit ta'khir. Kapan dia nunda-nunda tobat, berarti dia bermaksiat kepada Allah dengan pengakhirannya. Penundaannya itu adalah dosa tersendiri. Penundaannya adalah dosa tersendiri. Tapi di antara hal yang bisa membantu kita untuk meraih husnul khatimah, rekan-rekan dari Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak amalan sir. Amalan sir maksudnya amalan yang dirahasiakan, tidak kita tampakkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan saleh yang tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka lakukanlah. Ini di zaman sekarang ini lagi hobi-hobinya medsos, hobi-hobinya share amal saleh. Seseorang menceritakan seluruh amal solehnya, baik lewat medsos atau cerita dengan kawannya, dia berbakti sama orang tua dia cerita, dia umrah berulang-ulang dia cerita, dia bantu fakir miskin dia cerita, dia membantu anak yatim dia cerita, dia membantu para janda dia cerita, ya. Apalagi yang dibantu janda muda dia cerita lagi. Jadi semua, terus apa yang mau dia sembunyikan? Enggak ada amal soleh yang disembunyikan. Semua amal dia ceritakan. Di antara hal yang membantu seorang untuk bisa husnul khatimah adalah menyembunyikan amal solehnya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Ali bin Husain, itu Zainal Abidin radhiyallahu rahimahullahu taala, yang dia setiap malam mengangkat gandum dibagi-bagi ke orang miskin, orang enggak ada yang tahu. Tahu-tahu depan pintu mereka ada karung gandum. Ketahuan kapan? Setelah dia meninggal dunia, baru kemudian terlihat bekas hitam di punggungnya, rupanya dia tiap malam
ngangkat sedekah dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Tidak ada yang tahu. Sekarang kita kena penyakit, semua orang apa yang dia lakukan dia share. Ustaz saya kan ingin motivasi, oke enggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Benar enggak motivasi atau pengen diakui? Enggak, Ustaz saya ingin motivasi teman-teman. Benar, motivasi atau yang diakui? Ya motivasi sekaligus ingin diakui. Ya ini sama saja bohong kalau begitu. Ya. Kalau benar-benar ingin motivasi, kasih motivasi, tapi Allah Maha tahu niat kita ingin motivasi atau riya. Maksud saya tidak maksud saya kita bicara tentang diri kita. Kita harus waspada. Waspada jangan sampai kita sering men-share, akhirnya kita terjerumus dalam perkara yang tidak disukai. Karena kalau kita sudah terjerumus dalam riya, ujub dan yang lainnya, khawatir kita terjerumus dalam su'ul khatimah. Saya bacakan hadis yang menunjukkan akan hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan kebajikan sehingga jarak dia dengan surga sungguh dekat, tapi sudah kedahuluan takdir, di akhir hayatnya dia beramal maksiat kemudian dia masuk neraka. Kok bisa demikian, awalnya beramal soleh, di ujungnya kok bermaksiat? Dalam riwayat yang lain kata Nabi, fima yabdulin nas, yaitu yang menurut orang dia berbuat baik, ternyata dalam hatinya ada penyakit. Ya, makanya kita share-share ternyata hati kita ria hanya pencitraan. Ini bahaya. Bahaya. Kita sering men-share amal soleh kita, ternyata hanya pencitraan, hanya ingin diakui, hanya ingin disebut-sebut orang, bisa membuat seorang terjerumus dalam su'ul khatimah. Ya, maka waspada, seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Dan ini menunjukkan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasannya semoga Allah menganugerahkan kepada dia husnul khatimah. Taib. Di antara hal yang penting, sangat penting agar kita meraih husnul khatimah adalah dengan banyak berdoa. Dengan banyak berdoa. Di antaranya doa Nabi Yusuf tadi yang saya sudah bacakan. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam dan susulkanlah aku bis salihin, dengan orang-orang saleh. Ini doanya Nabi Yusuf di penghujung hayatnya, dia berdoa. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah dan susulkanlah aku dengan orang-orang yang salihin. Dia berdoa demikian bukan karena dia banyak maksiat, tidak. Justru Nabi Yusuf alaihissalam banyak melakukan kebajikan, namun dia terus berharap, semangat dia untuk melakukan kebajikan terus dijaga oleh Allah. Maka dia mengatakan tawaffani muslima, ya Allah wafatkanlah aku dalam kondisi Islam. Karena kalau Allah kabulkan, maka apapun yang kita lakukan Allah akan arahkan kepada husnul khatimah. Allah akan arahkan. Maka sering berdoa. Karena tidak ada yang bisa anugerahkan kepada kita husnul khatimah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya yang kita baca juga berkaitan doa husnul khatimah adalah doa menjelang tidur. Doa menjelang tidur. Ini doa Rasulullah baca doa tidur banyak, ya. Ada mungkin 10-an doa menjelang tidur, ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini mungkin kita hafal ini. Padahal masih banyak doa-doa. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, ya. Ya Allah, bangkitkanlah aku, jauhkan aku dari azabmu ketika kau bangkitkan manusia. Ya, banyak doa-doa sebelum tidur, ya. Subhanakallahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan Engkau aku meletakkan lambungku, dengan karena Engkau aku mengangkat lambungku. Di antara doa tidur. Di antara doa tidur yang Rasul ajarkan, ya, di antara doa tidur yang Rasul ajarkan kata Nabi, kalau kau mau tidur bacalah ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Kata Nabi, kalau kau baca doa ini, kalau kau meninggal malam hari tersebut, fa anta alal fitrah, kau meninggal di atas Islam. Kemudian kata Nabi, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bi, dan jadikanlah doa tidur yang terakhir, doa tidur yang terakhir, ya. Saya ulangi doanya. Nanti bisa di-share mungkin. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ini kalimat itu menunjukkan penyerahan diri kepada Allah. Karena kalau kita tidur, kita enggak tahu bisa bangun lagi atau tidak. Betapa banyak orang tidur kemudian tidak bangun lagi, ya. Aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan
wa rahbatan ilaik, karena takut dan berharap kepadamu. La malja'a wa la manja minka ilaik. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat untuk selamat kecuali kepada Engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzal. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Ucapkan ini doa yang terakhir sebelum engkau tidur. Kalau fa in mitta ala dzalik, kata Nabi, kalau kau meninggal setelah baca doa ini, mitta alal fitrah, kau meninggal di atas Islam, itu husnul khatimah. Husnul khatimah. Kemudian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi doa untuk meminta husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilaika minha ghairu maftunin. Atau kalau kita dhamirnya jadi mufrad, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau perbuatan kebajikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin. Aku mohon agar aku bisa mencintai orang miskin. Wa anta ghfirli wa tarhamani, agar Kau ampuni aku dan Engkau rahmati aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin, kalau Kau ingin memberi fitnah pada suatu kaum, fatawaffani ghairu maftun, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi aku tidak terfitnah. Entah fitnah dunia, entah fitnah syahwat, entah fitnah apa. Ya Allah, kalau Kau ingin beri fitnah pada suatu kaum, cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak terkena fitnah. Maksudnya Nabi minta agar husnul khatimah. Nabi minta agar husnul khatimah. Dan tidak mengapa kita berdoa nas'alullah husnal khitam. As'alullah husnal khitam di antaranya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau husnul khatimah. Baik. Jadi ini tadi berdoa agar diberi anugerah oleh Allah husnul khatimah. Di antara kiat yang bisa kita lakukan agar meraih husnul khatimah, berbaik sangka kepada Allah terutama tatkala kita akan meninggal dunia. Seorang dalam kondisi payah tatkala meninggal dunia, sakit parah. Kata Nabi SAW, sebelum Nabi meninggal 3 hari, kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Husnudzan. Ketika kita akan meninggal, mungkin sakit parah, tanda-tanda ada firasat, husnudzan. Husnudzan dengan husnudzan, ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkau sayang kepadaku, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Rahmat, dosa-dosaku ampunilah, Engkau Maha, tidak ada kesulitan bagimu untuk mengampuni aku. Ya, Engkau Maha memaafkan, ya. Terus begitu, husnudzan kepada Allah sampai Allah mencabut nyawa. Dan itu perkara-perkara yang genting. Karena sebagian orang ada yang tidak bisa husnudzan di akhir hayatnya, dia suudzon. Ya. Suudzon kepada Allah. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau berprasangka buruk, bagi dia keburukan. Maka seorang berusaha husnudzan kepada Allah terutama tatkala dia akan meninggal dunia. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda yang dia akan meninggal dunia. Kata Nabi, "Kaifa tajiduka? Bagaimana kau dapati dirimu?" Orang ini berkata, "Arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dzunubi." Aku berharap kepada Allah, ya Allah, dan aku takut dengan dosa-dosaku. Kata Rasulullah sallallahu la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa atallahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah seorang dalam kondisi seperti ini akan meninggal dunia, terkumpul pada dirinya dua perasaan tersebut, berharap kepada Allah dan takut dosa-dosa, kecuali Allah akan penuhi harapannya dan Allah akan amankan dia dari hal yang dia takuti. Jadi seorang berusaha untuk sering berbaik sangka kepada Allah, dan kita melatih baik sangka tersebut selama kita sekarang di dunia. Kita berbaik sangka kepada Allah. Tentu berbaik sangka bukan berbaik sangka kosong, disertai dengan ibadah, disertai dengan istighfar, ya. Kemudian di antara hal yang membantu kita meraih husnul khatimah, jangan menzalimi orang sebisa mungkin. Betapa banyak orang yang binasa karena dia menzalimi orang. Dia zalimi orang, dia ambil hartanya, dia hancurkan harga dirinya, dia tumpahkan darahnya orang tersebut, ya. Atau dia menghinanya, kemudian orang tersebut akhirnya marah, dia berdoa kepada Allah, berdoa keburukan kepada kita, repot. Sementara Nabi SAW mengatakan, wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang antara doa orang zalimi dengan Allah. Makanya seorang waspada. Bertemu dengan Allah di bumi ini, jangan punya masalah sama orang. Punya masalah oke, tapi jangan zalimi. Kalau kita menzalimi orang, segera minta maaf. Kita pernah ngambil hartanya, segera kembalikan. Kita pernah menjatuhkan harga dirinya, segera kita minta maaf.
Ya, jangan kita seenaknya berbicara, jangan kita seenaknya bertindak. Seorang kalau dalam menzalimi orang itu sangat mudah membuat dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Wal iyadzubillah. Maka waspada ya. Oleh karena dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil uqubata fid dunya ma ma yadkhiru lahu fil akhirah mithl baghi wa qati'atir rahim." Kata Nabi, tidak ada dosa yang paling cepat Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat seperti memutuskan silaturahmi dan menzalimi orang. Sekaligus berusaha jangan memutuskan silaturahmi. Kita di dunia ini hidup berkeluarga, berkerabat, terkadang ada masalah sudah kita mudah maafkan. Jangan diambil hati, jangan balas dendam. Ini agar kita terhindar dari dosa memutuskan silaturahmi yang bisa jadi Allah beri hukuman di dunia sebelum di akhirat, akhirnya kita diberi su'ul khatimah. Tapi di antara hal yang membantu kita untuk meraih husnul khatimah, sering berbuat baik kepada orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'." Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan menghalangi kesudahan yang buruk. Ini sangat jelas sekali. Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan menghalangi su'ul khatimah. Perbuatan baik banyak. Anda bisa murah senyum sama orang, Anda bisa berkata-kata baik, Anda bisa beri nasihat, Anda bisa sedekah, Anda bisa membantu dengan energi, dengan pikiran, dengan ide. Ya, Anda membantu tetangga, Anda membantu orang tua, membantu kakak dan adik. Banyak hal yang kita bisa bantu. Anda bisa bantu anak yatim. Ya, banyak hal yang Anda bisa bantu fakir miskin. Ya, banyak hal Anda bisa bantu. Ada kawan minta bantuan, segera kita berikan waktu kita untuk bantu dia. Ya, intinya kita berusaha berbuat baik sama orang lain. Di dunia ini saatnya kita untuk menanam sebanyak-banyaknya. Nanti kita meraih hasilnya di akhirat. Jangan pelit-pelit. Sebagian orang sudah pelit harta, pelit tenaga, pelit waktu, bahkan doa saja dia pelit mendoakan saudaranya. Ya, akhi, berbuat baik kepada orang lain. Ya. Maka ini akan mencegah Anda dari su'ul khatimah, mencegah Anda dari su'ul khatimah. Ya. Taib, yang terakhir saya ingin sebut tentang ciri-ciri orang yang meninggal husnul khatimah. Apa ciri-cirinya? Secara umum tadi saya sebutkan, orang-orang yang meninggal husnul khatimah yaitu meninggal dalam kondisi sedang menjalankan ketaatan. Ketaatan apapun. Dia sedang salat meninggal, sedang mengaji meninggal, sedang berdakwah meninggal, sedang bersilaturahmi meninggal, sedang umrah meninggal, sedang haji meninggal. Ini ciri-ciri orang dia sedang menjalankan ketaatan tiba-tiba meninggal dunia. Namun ada ciri-ciri lain secara spesifik seperti meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tidak mudah seorang mengucapkan la ilaha di penghujung hayatnya. Setan menggoda, setan akan buat dia memikirkan macam-macam dan terkadang kebiasaan dia akan keluar. Apa yang sering dia tonton, apa yang sering dia dengar itu yang menjadi perhatiannya, hatinya terisi dengan hal tersebut. Sehingga terkadang di akhir hayatnya dia ingin mengucapkan la ilaha illallah astagfirullah, tidak mudah. Kenapa? Hatinya namanya ceret yang dikeluarkan itu yang ada dalam isi ceret itu yang keluar. Kalau hati kita selalu diisi dengan perkara-perkara yang tidak benar, saya khawatir itu yang keluar ketika kita akan meninggal dunia. Sering nyanyi-nyanyi, sering joget-joget, jangan-jangan kita mau meninggal kita nyanyi-nyanyi malah bukan la ilaha illallah. Hati-hati. Kemudian di antaranya orang yang cirinya meninggal dalam kondisi husnul khatimah, di antaranya dahinya penuh dengan keringat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mautul mu'min min araqil jabin." Meninggalnya seorang mukmin dengan banyak keringat di dahinya. Ini di antara ciri dia husnul khatimah, ya. Kemudian di antara ciri husnul khatimah, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah wuqiya fitnatal qabr. Barang siapa wafat hari Jumat atau malam Jumat, maka akan dijauhi atau dijaga dari fitnah kubur, dijaga dari fitnah kubur. Kemudian juga di antaranya meninggal dalam medan pertempuran atau meninggal tatkala berjalan menuju medan pertempuran, ya. Kemudian di antaranya meninggal karena penyakit taun, ya, penyakit taun, wabah, ya, semacam taun yang zaman dahulu menimpa para sahabat yang akhirnya membuat luka sekujur tubuh, entah kolera atau yang lainnya, ya. Kalau dia sabar menghadapi itu semua, ini juga di antara husnul khatimah, bahkan di antara mati syahid, ya. Oleh karenanya ini di antara ciri-ciri orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian juga di antaranya meninggal dalam kondisi orang-orang soleh memujinya, ya. Orang soleh memujinya, memuji dia baik, dan kata Allah, antum syuhadaullahi fil ard, kalian adalah saksi Allah dari Allah bagi Allah di atas muka bumi. Kalau ada orang meninggal semua orang memujinya,
Tidak ada yang mencelanya, mudah-mudahan dia husnul khatimah. Saya punya kawan, dia meninggal pas Covid kemarin ya. Tidak saya ketemu orang kecuali muji dia. Orangnya baik banget. Orangnya baik. Dia pernah bantu saya, dia pernah bantu kawan-kawan. Banyak yang dia bantu. Sampai istrinya yang sudah dicerai pun, karena istri dia teman istri saya ya. Istri dia yang sudah dia cerai ya adalah teman dari istri saya ya. Ketika kawan saya meninggal, maka istri saya kontak sama istri yang sudah dia cerai. Subhanallah, meskipun sudah dicerai, dia masih muji-muji orang ini. Masih muji teman saya ya. Menunjukkan akhlaknya luar biasa. Kebanyakan orang kalau cerai kan musuhan apa segala. Enggak. Ini sudah dicerai tetap muji-muji kawan saya. Artinya ini tanda bahwa si orang ini husnul khatimah. Semua orang tidak ada yang mencela dia. Semua orang mengakui kebaikannya. Biasanya orang seperti ini apa? Suka membantu orang, tidak sombong ya. Terus apa? Murah senyum, tidak pernah menampilkan diri. Orang semua senang bergaul dengan orang seperti ini. Kapan kita enggak nyaman kalau ini sudah mulai ngomongnya tinggi? Ini ngomongnya suka nyindir, satunya suka nyelekit ya, itu kita enggak. Dia meninggal pun kita ya alhamdulillah dia meninggal mungkin. Tapi kalau orang itu ramah, kemudian tidak pernah mengejek, tidak pernah merendahkan orang, kemudian dia tidak sombong, dermawan ya. Insyaallah orang senang dengan orang seperti ini. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, kawan-kawan dari Medan ya, sebagai peringatan bagi saya pribadi dan juga kepada kita semua ya, di dalam kehidupan kita ini jangan kita sampai lupa bahwasanya kita semua sama-sama menuju kepada titik penghabisan dari umur kita, itu kematian yang tidak mungkin kita hindari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian menghindarinya, pasti kalian akan menemui kematian tersebut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kata Allah, dimanapun kalian berada pasti akan datangi oleh kematian. Meskipun kalian di bawah di atas tembok yang kokoh, meskipun dikawal oleh ribuan pengawal, kalau datang malaikat maut maka tidak ada yang bisa menghindar. Cuma yang jadi pertanyaan, kita semua akan menuju situ. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita ketika menemui titik tersebut? Apakah kita dalam kondisi husnul khatimah? Semoga demikian. Ataukah kita dalam kondisi su'ul khatimah? Wal iyadzubillah. Wallahu alam bisawab. Ini saja. Baik, demikian saja ya kajian kita kepada kawan-kawan di Medan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan yang lain. Semoga silaturahmi atau ukhuwah di antara antum terus dipertahankan, menjadi persahabatan di dunia dan mudah-mudahan persahabatan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.